Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Tron nih teman-teman, atau dengan tickernya yaitu TRX, yang mana untuk koin satu ini banyak banget juga kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita bakalan bahas lengkap mulai dari fundamental dan juga projectnya, sampai juga ke price action dan beberapa metrik data menarik yang juga saya mau sharing dan coba bagiin ke teman-teman semuanya, sehingga harapannya bisa jadi informasi tambahan lah buat kalian semua. Tapi ya tentunya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record, ini Tron ya atau TRX ini udah menempati posisi ke-10 dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasar di market kripto ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan TRX ini ada di antara Cardano dan juga Sui nih untuk peringkat price action-nya, yaitu tepat di posisi 10 nih teman-teman. Jadi masih masuk top 10 atau masih masuk top 10 besar. Dan ini per video ini saya record ya, jadi di tanggal 2 Mei tahun 2025. Dan tentu di kemudian hari sangat mungkin berubah nih, bisa naik maupun turun. Begitu juga dengan harganya. Per video ini saya record ada di kisaran harga 0,24 US dollar per koinnya, teman-teman. Dan ya, di sini buat kalian yang mungkin belum tahu buat TRX atau Tron ini tuh proyeknya apa sih? Nah, jadi kalau kita coba lihat dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk Tron atau TRX di sini mungkin teman-teman bisa baca artikelnya dari sumber manapun karena saya juga nggak di-endorse, tapi make sure atau teman-teman pastikan bahwasannya artikelnya itu sumbernya kredibel dan isinya juga dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi gampangnya Tron atau TRX ini adalah suatu koin layer 1 ya, yang mana ini di fotonya adalah logo koinnya, dan juga teman-teman harusnya tahu untuk pria ini atau orang ini adalah foundernya dari Tron atau ya pemilik lah ya quote unquote dari Tron ini, foundernya yaitu Justin Sun yang sebenarnya cukup aktif juga di sosial media. Jadi harusnya teman-teman pada tahu nih karena terkenal juga. Dan di sini gampang ya, Tron ini merupakan ya suatu jaringan yang berkomitmen untuk mendesentralisasi internet melalui teknologi blockchain dan aplikasi terdesentralisasi gitu atau di apps, yang mana tentunya ini menjadikan Tron sebagai layer 1 ya, dan token utamanya tentu adalah TRX ini. Dan di sini Eee, Tron ini berperan sebagai unit dasar akun di blockchain Tron atau TRX ya, lebih tepatnya mata uang atau token utamanya. Dan kemudian TRX ini tidak hanya menghubungkan seluruh ekosistem Tron, tetapi juga menjadi medium pertukaran nih, seperti yang tadi saya katakan ini adalah utility token dari Tron ini atau dari jaringannya yaitu Tron, atau di sini TRC ya mungkin teman-teman lebih kenal juga. Di sini kalian bisa juga lihat bahwasannya Tron ini menggunakan mesin virtual yang ringkas dan lengkap, di mana Tron Virtual Machine atau TVM ini ditujukan ya untuk menciptakan sistem blockchain yang efisien, stabil, praktis, aman, dan scalable atau punya skalabilitas yang relatif tinggi. Di mana TVM ini mendukung token yang diimplementasikan melalui smart contract dengan standar teknis TRC20 atau TRC20, yang mana biasanya nih TRC20 ini mungkin buat teman-teman yang sering kirim-kiriman USDT atau sering kirim-kiriman stablecoin, biasanya mungkin ya harusnya sih sering atau nggak asing sama jaringan yang satu ini yaitu TRC20, yang mana Tron ini juga sepenuhnya kompatibel ya dengan ERC20 atau Ethereum punya jaringan gitu teman-teman. Dan di sini untuk kinerja dan keamanan jaringan ya teman-teman bisa baca-baca sendiri lah ya, ini penjelasan yang cukup basic untuk kinerjanya dari layer 1 tertentu, dan ya kalian juga bisa baca-baca nih untuk keseluruhan informasi di sini. Dan saya nggak bakal terlalu jauh untuk bahas, intinya Tron ini adalah layer 1 yang mana tentu punya teknologinya sendiri seperti layer 1 lain. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk Tron ya, kalau kita coba lihat dari chain spec. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya sampai saat ini atau lebih tepatnya setidaknya sampai tanggal saya record ya, kalian bisa lihat sendiri ini tanggal 2 Mei tahun 2025, setidaknya sampai saat ini Tron ini masih masuk ke dalam layer 1 yang punya skalabilitas yang lumayan tinggi ya teman-teman ya. Masih masuk top 10 dari segi real time TPS. Jadi buat teman-teman yang belum tahu TPS itu apa, TPS itu adalah transaction per second gitu teman-teman. Jadi semakin besar TPS-nya artinya transaksi yang bisa diproses setiap detiknya atau setiap waktunya lebih mungkin lebih nggak asing buat teman-teman. Intinya transaksi yang bisa diproses setiap waktunya, dalam hal ini per second atau per detiknya, itu lebih tinggi teman-teman. Jadi makin besar TPS intinya makin cepat lah suatu quote on quote suatu project ini itu mengolah atau memproses suatu transaksi gitu. Kan kita tahu ya bahwasannya dalam suatu project let's say kayak layer 1 ini kecepatan transaksi itu jadi salah satu hal yang juga
perlu diperhatikan dan sangat penting gitu. Makanya salah satu unsur yang terkenal dari blockchain trilemma kan salah satunya adalah skalabilitas, teman-teman. Jadi skalabilitas ini juga sangat diperhatikan bagi project-project khususnya seperti layer 1, layer 2 dan lainnya. Dan ya kita bisa lihat di sini Tron masih ya menempati urutan ke-6 nih dengan real time TPS setidaknya saat ini ya kalian bisa lihat sendiri nih di sekitar 77,24 transaction per second gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk chartnya dari Tron. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk chartnya dari Tron dan mungkin kita sedikit review nih untuk keseluruhannya. Dan mungkin ya ini kalau gambaran kasar teman-teman, yang saya cukup suka dari Tron ini dia itu secara chart sampai sekarang ya, setidaknya sampai saat video ini di-record kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi setidaknya sampai saat video ini di-record kalian bisa lihat, secara chart ya ini tidak boom and bust teman-teman, atau nggak seperti kebanyakan altcoin ya atau, kebanyakan meme coin, altcoin dan lain-lain itu yang kalau udah naik tinggi and then dia langsung jatuh ke bawah gitu. Tapi Tron kalian bisa lihat so far performanya dan dia ini juga udah di, listing cukup lama ya, kalian bisa lihat sendiri nih ujungnya dan so far performanya ini seperti curve naik teman-teman. Jadi memang dalam long term so far ya Tron ini udah menorehkan gain yang cukup signifikan juga, yang mana mungkin kalau dari sini kita ukur ya lumayan lah teman-teman, cukup signifikan. Dan kalau kita coba intip buat Tron ini so far ya, memang ketika dia pumping dalam beberapa waktu terakhir, ya lebih tepatnya di sekitaran sini lah ya. Dan ini juga salah satu pemicunya adalah dia akhirnya berhasil breakout teman-teman, atau di sini yang mendongkrak price action-nya juga kalau misalkan secara technical analysis akhirnya dia berhasil breakout dari important areanya nih yang di sini, yang mana pada saat itu ini kan area resistance-nya ya. Dan kenapa ini menjadi resistance yang krusial? Karena ini adalah titik all time high ketika Tron ini sedang bullish-nya pada saat itu, yaitu di tahun 2021 teman-teman. Yang mana nih kalian bisa lihat di bawah ya, di bagian sini. Nah, ini kan sekitaran pertengahan juga nih, dekat-dekat bulan Mei dan April ini di tahun 2021. Dan pada saat itu memang banyak banget altcoin yang mencapai peak-nya termasuk Tron ini. Dan kalian lihat dari tahun 2021 sampai ke tahun ya let's say 2023 ya, itu belum ada bisa kembali testing dan akhirnya kita dapat testing lagi di tahun 2024 tapi itu masih belum cukup ternyata untuk, eee, membuat harga Tron ini kembali mengalami penguatan. Tapi kalau kita intip nih akhirnya di, eee, tahun 2024 di Q4 ya atau lebih tepatnya mungkin, di bulan Agustus nih, ini belum masuk Q4 tapi di bulan Agustus lah ya di sekitaran situ, ini Tron akhirnya berhasil pumping. Dan kalian bisa lihat after dia pumping di sini juga membentuk struktur atau mekanisme yang cukup sering kita lihat, yaitu dia naik cukup signifikan and then testing dulu baru kembali menguat lagi teman-teman. Dan ya mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang holder Tron atau yang udah punya atau membeli Tron ini dari bawah harusnya udah pada cuan nih, dan mungkin boleh buat teman-teman yang holder Tron boleh komen di kolom komen di bawah. Karena biasanya koin-koin seperti ini sepertinya agak jarang dilirik ya teman-teman. Mungkin, kebanyakan orang itu lebih tertarik sama meme coin dan sebagainya. Tapi mungkin buat kalian yang, kenal project-nya dan mungkin salah satu holder-nya juga boleh nih komen di kolom komen di bawah. Dan ya so far Tron sekarang juga lagi konsolidasi dan kalau kita mungkin lihat lebih jelas ke daily time frame, nah atau ke time frame hariannya, kita bisa lihat dengan jelas ya ini Tron dari sejak let's say Desember lalu sampai sekarang kalau kita lihat so far Tron ini atau TRX ini bergerak dalam ranging ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya lebih kurang ya Tron ini bergerak dalam area konsolidasinya atau range di sini dan kita nggak kemana-mana teman-teman. At least, dari Desember lalu sampai sekarang ini kita di sini-sini aja dan belum keluar kemana-mana teman-teman. Sejak dari tahun 2024 di bulan Desember tersebut. Dan sekarang ada di bulan Mei tahun 2025 dan kita so far ya sekarang memang sedang berada di atas untuk batas tengah dari area konsolidasinya gitu. Kalian bisa lihat di sini kita udah melewati untuk garis tengahnya, yang mana ini biasa dijadikan juga sebagai salah satu garis yang, menandai nih apakah suatu, price action tertentu atau suatu price action dari token atau koin tertentu itu sedang berada di atas area konsolidasi atau di bawah, yang mana kalian bisa lihat nih garis titik-titiknya di sini dan ini menandakan sekarang, secara chart ya atau price action Tron ini sedang berada di, batas atas nih untuk area konsolidasinya. Dan di sini kalau kita coba lihat juga untuk harganya ya kalian bisa lihat sendiri per video ini saya record di berapa, dan di sini ya tentu dengan penguatan yang sepertinya akhir-akhir ini terjadi di market crypto ini juga mendorong harga TRX nih dari bulan Maret sebelumnya sampai sekarang ini cukup mengalami kenaikan ya. Dan ada potensi ya tentu berdasarkan skenario ini Tron
bisa aja testing dulu atau testing kembali ke resistance-nya yang ada di atas, yang mana resistance ini juga udah di-hit dan di-testing berkali-kali. Begitu juga sama dengan demand zone yang di bawah udah di-hit dan di-testing berkali-kali. Dan maka dari itu, 2 important area ini, yaitu di supply area ini, jadi buat teman-teman yang nanya ada di kisaran harga berapa, ya kalian bisa lihat di pojok kanan. Dan juga di demand area ini sama, harganya juga kalian bisa lihat di pojok kanan. 2 area ini akan menjadi area yang sangat penting dan krusial karena bisa menjadi konfirmasi nih buat Tron. Yang mana jika ternyata Tron ini breakout ke atas, maka ya it's a good sign. Ini adalah indikasi yang sangat positif karena at least mungkin aja nih Tron ini bisa menuju at least ke support resistance minornya, atau lebih tepatnya mungkin ke area resistance selanjutnya yang cukup minor, yang mana di sini kalau kita coba tandai ya, ini ada di sini teman-teman, ya ada di kisaran sini lah ya. Ini mungkin adalah suatu minor resistance yang juga teman-teman perlu perhatikan, dan di sini saya gambar kasarannya aja. Jadi kira-kira teman-teman juga bisa notice untuk area tersebut, tapi apapun itu, untuk hal tersebut bisa terjadi ya, kita harus lihat dulu nih konfirmasi bahwasannya Tron ini berhasil breakout dari supply areanya atau resistance-nya yang ada di sini. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata Tron ini justru bergerak ke bawah atau dia testing dulu ke demand area yang di bawah dan kemudian dia breakdown dari demand area ini, ya justru ya itu adalah bad sign atau indikasi yang sangat buruk karena ada potensi buat Tron ini turun lagi ke level-level harga di bawahnya gitu teman-teman. Jadi konfirmasinya adalah 2 area ini yang perlu teman-teman perhatikan. Dan di sini so far Tron jika memang kedua area tersebut belum disentuh, ya itu artinya mungkin aja Tron ini akan ya mungkin butuh waktu untuk konsolidasi lebih lama lagi, yang mana kalian bisa lihat nih dia di sini-sini aja. Dan so far kalau kita berkaca dari pengalaman ya atau dari historical, memang Tron sejauh ini pergerakannya so far ya ini ketika naik pun dia cukup stabil, nggak ada yang volatile gimana banget, kecuali dalam pergerakannya yang di sini ini cukup tinggi teman-teman buat naiknya. Dan memang setelah itu ternyata setelah naik dia ternyata harus ada penurunan yang juga signifikan gitu. Yang mana kalau kita ukur dari atas, dari topnya nih ke harga sekarang ya dia udah turun 40%-an lebih gitu teman-teman. Tapi so far kalau kita tarik dari jangka panjang ya kalian bisa lihat sendiri untuk chartnya atau harganya itu cenderung mengalami kenaikan. Tapi tentu seperti yang kita tahu ya, past performance doesn't equal futures return. Jadi teman-teman juga harus banget analisa mandiri juga, do your own research, karena ya hanya kalian gitu yang setidaknya bisa menganalisa sendiri dan juga meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi sambil memaksimalkan potensi cuan yang mungkin bisa kalian dapatkan. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, setidaknya untuk Tron konfirmasinya ada di 2 area yang ada di sini gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat datanya lagi seputar Tron atau TRX, gimana kalau kita mungkin intip dari dival lama dulu. Nah, by TVL sebenarnya Tron ini TVL-nya cukup gede teman-teman, di sekitaran 5 billion of dollar. Dan kalau kita slide ke bawah, di sini kita bisa lihat untuk grafiknya ya, dari TVL-nya sebenarnya dia udah turun cukup jauh dari peak-nya, yaitu di sekitaran 8 billion of dollar lebih, hampir 9 billion of dollar, atau bahkan sempat ya lebih tinggi lagi yaitu, nah di sini kalau kita coba sedikit passing ke atas ya mungkin sempat belasan billion of dollar gitu. Dan di sini kalau kita lihat ya, itu ada di sekitaran Q4 tahun 2024, dan setelah itu dia mengalami penurunan TVL-nya sampai ke titik yang sekarang di sekitaran 5 billion of dollar. Tapi so far kalau kita lihat di sini secara TVL ya, ini Tron mulai mengalami penguatan yang juga cukup oke lah teman-teman dari TVL, yang mana dia mulai meranjak naik, tapi ya hopefully nih memang bisa beneran naik gitu. Jadi nggak cuma naik sedikit lalu turun lagi ya. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari token terminal. Nah, di sini kalau kita lihat untuk metrik data untuk Tron ini atau TRX, sebenarnya jujur ini adalah salah satu metrik data dari blockchain layer 1 yang jujur ya secara personal saya sendiri cukup suka. Kenapa? Karena kalian bisa lihat untuk beberapa metrik datanya itu cenderung stabil teman-teman. Let's say kayak active address ini cukup stabil, dan mungkin yang juga agak sedikit mengecewakan token trading volume ini cukup turun. Tapi kalau kita lihat nih secara project ya, kita berbicara project, fees ini stabil mengalami kenaikan ya meskipun ada turun naiknya. Kemudian revenue juga cenderung stabil, dan kalau kita lihat dari segi financial statement ini juga penting teman-teman. Jadi buat kalian yang mau menganalisa suatu project, ini financial statement penting banget untuk kalian lihat. Baik itu di bisnis, baik bisnis web tuh ya maupun web3 gitu, semuanya kan punya nih yang namanya financial statement. Dan ini menunjukkan arus kas keuangan ya, dimana kalau kita lihat untuk Tron ya, let's say kalau di bulan Mei ini kan belum valid ya teman-teman, ini masih tanggal 2 Mei, jadi ya pasti masih merah semua kalau dibandingin sama bulan lalunya. Ini nggak valid sama sekali karena ini baru tanggal 2 Mei teman-teman, masih awal banget, jadi teman-teman bisa abaikan yang Mei 2025 ini dan kita berkaca di bulan sebelumnya. Yang mana kalau kita lihat nih dari Q4 tahun sebelumnya, nah dari sini let's say dari Oktober ya, kalian bisa lihat ini mungkin teman-teman bisa fokus dulu ke bagian revenue nih yang saya tandain biru. Nah di sini
Ini Sapphire mengalami penguatan terus-menerus teman-teman, mengalami kenaikan terus-menerus dan di bulan Desember bahkan sempat sentuh angka $300 million lebih untuk revenue-nya dan buat, earnings-nya sendiri di sekitaran 31,9 million dan ini juga naik dari sebelumnya. Tapi di sini kita bisa lihat juga di bulan Januari dan juga Februari atau di sekitaran kuartal pertama tahun 2025 memang ada penurunan nih secara revenue gitu. Dan ini wajar karena sebenarnya memang kalau kalian lihat ya di kuartal pertama tahun 2025 ini itu kan banyak banget altcoin yang secara price itu turun dan juga mungkin ya para pelaku pasar exit dari market crypto secara bertahap beberapa gitu teman-teman dan ini mungkin menyebabkan juga TRX dan juga banyak blockchain layer 1 lain itu terdampak gitu secara revenue. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata Tron ini cukup cepat recovery-nya karena kalau kita lihat beberapa metrik data dari blockchain layer 1 lain mungkin ada beberapa yang masih minus tapi so far ternyata, dia turun cuma 2 bulan untuk, revenue-nya dan di bulan Maret ini mulai naik lagi. Nah, kalian mungkin bisa lihat di sini kalau kita tandain biru lagi, kayak gini teman-teman lebih kurang. Nah, di sini kita tandain lagi. Kalian bisa lihat nih di bulan Maret mulai mengalami kenaikan lagi dan di bulan April kemarin juga meskipun naik sedikit tapi at least naik, teman-teman. Dan ya mari kita lihat nih untuk financial statement-nya di bulan Mei ini karena masih berjalan ya dan so far dia udah menghasilkan revenue sekitar $9,8 million cuman dalam 2 hari, teman-teman. Karena ini kan masih tanggal 2 Mei, berarti baru 2 hari berjalan revenue-nya itu udah $9,8 million. Ya, oke lah ya teman-teman kalau kita lihat sebagai suatu project tertentu. Tapi ini sama sekali datanya belum valid karena ini masih awal Mei, jadi belum bisa kita, pastikan secara detail gitu untuk data-data di bulan Mei ini. Kemudian kalau kita coba lihat juga untuk data dari, Coinlist ya. Buat TRX, nah untuk derivatif datanya jujur sebenarnya saya kurang suka ya karena secara volume juga sepertinya nggak terlalu tinggi teman-teman dan juga secara value yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir juga, nggak terlalu banyak ya. Dan ini udah sering saya jelasin maksudnya apa, jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin boleh mampir ke video-video sebelumnya. Tapi so far kalau kita lihat nih secara volume ya di derivatif datanya menurut saya kurang menarik jujur untuk Tron ini dan untuk open interest-nya juga sepertinya melemah ya dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari sini, nah ini juga ada data yang menarik ya. Di mana kalian bisa lihat untuk Tron ini pertama kali dia ICO, jadi buat teman-teman yang belum tahu ICO itu adalah initial coin offering. Jadi, kalau saham kan mungkin teman-teman kenal ada yang namanya IPO ya. Nah kalau di kripto ini ada yang sebutannya istilahnya ICO gitu teman-teman. Dan ICO dari Tron ini, ada di tanggal 31 Agustus tahun 2017 sampai 2 September 2017. Dan dia berhasil raise dana sekitar $76 million pada saat itu dan dijualnya teman-teman itu pada saat itu adalah sekitar $0,0019 per tokennya atau per koinnya. Murah banget teman-teman dan ya siapapun pelaku pasar atau siapapun, individu maupun, pihak lah ya yang membeli Tron atau project Tron ini pada saat itu return-nya setidaknya sampai ke saat sekarang itu ada di sekitaran 12.868% teman-teman dari titik bawahnya. Ya wajar aja ya teman-teman ya sekarang harganya kan, sekitaran 0, sekian gitu, 0,2-an sekian gitu. Sedangkan tadi, price untuk ICO-nya di segini teman-teman, nolnya bahkan 0,00 gitu. Dan ya cukup tinggi ya kenaikannya dan bahkan kalau, diasumsikan ke ATH-nya ini return-nya itu sekitar 22.750% gitu. Dan ya memang pada saat itu kan wajar ya, ini return-nya bisa segini karena memang pada saat itu perlu teman-teman ketahui opsi koin itu belum banyak, pilihan koin itu belum banyak, altcoin masih terbatas dan Tron ini menjadi salah satunya yang juga berkecimpung ya untuk meramaikan market kripto pada saat itu gitu. Dan kalau kita lihat dari analytics di bagian sini, kita bisa menjumpai ya buat return-return atau, historical return dari, Tron ini, yang mana kalau kita lihat nih untuk return-nya so far ya, Tron meskipun memang kalau kita lihat di bulan Januari dan Februari ini merah seperti kebanyakan altcoin, tapi kalian bisa lihat nih, merahnya ini nggak sedalam untuk altcoin lain, tapi yang juga perlu kalian tahu, untuk di bulan Maret dan juga April sebelumnya ketika altcoin lain pada naik ratusan persen mungkin, Tron ini naiknya cukup tipis teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya secara volatility ya, Tron ini sepertinya secara historical data tidak terlalu volatile seperti kebanyakan, koin-koin atau altcoin atau meme coin lainnya gitu teman-teman, yang mana kalian juga bisa compare sendiri. Dan so far di bulan Maret kita dibuka dengan opening yang cukup negatif di sekitar minus 0,11%, ya nggak cukup sih teman-teman, ini masih sedikit negatif aja. Tapi ya mari kita lihat gitu, gimana, performanya dari Tron ini di bulan Maret atau di bulan Mei sorry teman-teman, maksudnya di bulan Mei. Mengingat di 2024 sebelumnya bulan Mei Tron ternyata minus 6,31% gitu. Dan ya
Kalau kita berkaca dari kuartal, sebenarnya di kuartal 2 ini secara performa ya, Tron ini cukup positif. Kenapa? Karena dia cuman minus 2 kali di kuartal 2, yaitu di tahun 2021 dan 2022, sisanya positif, teman-teman. Dan ya, apakah mungkin di kuartal 2 ini juga menjadikan ya, Tron ini return-nya cukup positif gitu, sebagaimana kuartal-kuartal 2 sebelumnya. Dan ya, boleh teman-teman juga tulis pendapat teman-teman seputar TRX atau Tron ini di kolom komen di bawah, dan boleh nih nanti kita discuss di kolom komen di bawah juga. Dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan ya, lebih kurang itu dulu, mungkin buat video kali ini cukup panjang, tapi harapannya bisa memberi informasi yang cukup detail gitu buat teman-teman. Dan itu aja, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.